Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Serangan monster Izumade kepada Frontier Dome terlihat berhasil. Kubah pelindung Dr. Vegapunk itu pun berlubang. Jika kita perhatikan di sini terlihat kilatan petir hitam. Hal itu berarti Izumade menggunakan haki yang kuat untuk menembus kubah pelindung itu. Jinbe pun mengkonfirmasi hal tersebut. Dia merasakan haki yang sangat luar biasa dari bagian atas. Nah, para Gorosei memang terlihat memiliki haki yang kuat. Bahkan pancaran petir hitam menjulang ke langit ketika para pemimpin pemerintah dunia itu muncul di Pulau Egghead. Besar kemungkinan petir hitam itu juga Hosoku Haki ya, seperti yang sudah terkonfirmasi pada raungan Gorosei Babi Hoki. Selanjutnya kita melihat hasil pertarungan antara Zoro versus Lucci. Di sini Lucci terlihat menderita luka yang cukup parah. Namun di sini dia masih bisa berdiri dan malah berniat untuk melanjutkan pertarungan. Ya, di sini Mimin setuju dengan Jinbe sih jika Zoro sudah menang dan Lucci sudah kalah. Namun satu hal yang membuat Lucci masih bisa berdiri adalah karena harga dirinya. Iya, jika kita jadi Lucci, tentu harga diri kita sebagai si perpol terkuat sudah hancur. Karena sebelumnya Lucci dijadikan mainan oleh Jirima Luffy, dan sekarang Lucci yang pede bisa mengalahkan Zoro malah dibuat terluka parah. Lalu sebenarnya bisa dikatakan Jinbe sudah menyelamatkan Lucci dengan membawa Zoro pergi. Karena dengan tubuh yang sudah terluka parah itu, Lucci tentu tak akan bisa melawan Zoro lagi yang masih terlihat segar bugar dan bahkan belum menggunakan bandana pusakanya. Ya, selanjutnya kita melihat profesionalitas dari Lucci sebagai agen unggulan pemerintah dunia. Di sini Lucci bisa mendapatkan dan menyampaikan informasi secara detail kepada Gorosei Izumade. Mulai dari posisi Vegapunk York dan juga kru topi jerami beserta para Seraphim, hingga rencana apa yang akan dilakukan oleh Vegapunk dan kru topi jerami. Izumade pun tampak terkesan dengan informasi yang dia dapatkan dari Lucci. Oke, lanjut, ada informasi yang super penting dari percakapan Luffy, Dory, dan Brogy. Di sini Brogy mengatakan jika penampilan Luffy seperti sosok dewa Elbaf. Dan tentu saja Luffy tidak tahu menahu tentang hal itu. Nah, dari panel ini sepertinya sebuah misteri besar telah terungkap, yaitu mengenai pemilik topi jerami besar yang ada di Maria Joa. Sepertinya topi jerami besar itu memanglah milik ras raksasa yang dikenal sebagai dewa bagi para raksasa Elbaf. Dan tentu saja hal itu akan menjurus pada kesimpulan bahwa Joy Boy terdahulu atau orang yang membangkitkan Nika 900 tahun lalu itu adalah ras raksasa. Lalu di sini para Gorosei juga memberikan respon yang menguatkan pendapat tersebut. Menurut mereka, para raksasa adalah hal yang sangat merepotkan. Dan bergabungnya Dory beserta Brogy dengan topi jerami adalah hal yang sangat buruk. Nah, ini bisa jadi membuka ingatan para Gorosei yang mungkin 900 tahun lalu bertarung melawan Joy Boy raksasa dan juga pasukan raksasanya. Oke, selanjutnya kita bisa melihat update posisi masing-masing karakter. Untuk penjelasan lengkapnya sudah Mimin bahas pada segmen full story yang lalu ya. Intinya sih semua kru topi jerami dan sekutunya sedang berusaha untuk sampai di titik kumpul yang ada di belakang Pulau Egghead agar mereka bisa segera meninggalkan pulau itu. Oke, lanjut, di sini kita juga bisa melihat serangan raungan Hosoku Haki yang sangat luar biasa dari Gorosei Babi Hoki. Raungan Hosoku Haki itu bahkan bisa mengguncang Pulau Egghead dan pancarannya bisa mencapai bagian pantai hingga membuat beberapa kroco marin jadi tumbang. Namun di sini kita bisa melihat hal yang sangat luar biasa dilakukan oleh Dory dan Brogy. Kedua raksasa legendaris itu terlihat bisa menahan Hosoku Haki dengan tameng mereka. Nah, adegan pancaran Hosoku Haki ini mengingatkan Mimin ketika Shanks berhasil mengintimidasi Green Bull dengan Hosoku Hakinya. Dan di sini Gorosei yang juga punya Hosoku Haki kuat ternyata tidak bisa mengintimidasi Dory dan Brogy.
Jadi apakah pertahanan kedua raksasa legendaris itu lebih kuat daripada Admiral Green Bull? Entahlah, kita tunggu konfirmasinya. Lalu hal yang lebih gila lagi diperlihatkan oleh Nika. Ya, jangankan terintimidasi ya, Nika malah berimajinasi dengan melepaskan anggota tubuh dan juga pakaiannya saat terkena Hosoku Haki itu. Dan apakah Luffy terluka karena hal itu? Ya tentu saja tidak. Malah bisa dikatakan jika Luffy hanya bermain-main dengan Hosoku Haki sang Gorosei. Nah, selanjutnya kita kembali melihat pertunjukan kekuatan Dori dan Brogy yang berhasil menahan serangan serudukan dari babi Hoki, dan bahkan mereka bisa menghempaskan babi itu ke belakang. Namun di sini Mimin melihat suatu hal yang aneh sih, yaitu mengapa Hoki tidak menggunakan Hosoku Haki untuk melakukan serangan fisik. Padahal kita tahu ya bahwa Hosoku Haki sangat bisa digunakan untuk memberikan serangan fisik yang sangat kuat. Hal itu bisa kita lihat pada pertarungan Luffy versus Kaido pada arc Wano Kuni. Oke, lanjut, ada hal yang tidak kalah mengejutkan, yaitu Luffy bisa membuat senjata dari pohon berupa tongkat pemukul yang kemudian digunakan untuk menghempaskan bola-bola racun dari Gorosei Saturn. Ya, sebenarnya ini bukan pertama kali sih Luffy membuat benda dari imajinasinya. Ketika bertarung melawan Lucci, Luffy juga sempat membuat kacamata pembidik untuk mengunci pergerakan Lucci. Namun tentu ini lebih mengejutkan karena berupa senjata langsung, bukan sekedar kacamata saja. Dengan begini tentu sangat mungkin bagi Luffy untuk membuat senjata lain sesuai imajinasinya. Selanjutnya, para Gorosei yang sudah terkena ledakan bom racun dari Saturn bisa kembali bangkit. Nah, ini tentu mengkonfirmasi ya bahwa bukan hanya Saturn saja yang punya kemampuan regenerasi super, tetapi semua Gorosei juga memilikinya. Lalu di sini Dori dan Brogy yang biasanya tahu banyak hal malah tidak bisa memberikan jawaban pasti mengenai kemampuan aneh regenerasi para Gorosei itu. Keduanya hanya mengatakan jika setahu mereka tidak ada ras apapun di dunia ini yang punya kemampuan keabadian seperti itu. Nah, Mimin rasa ini merupakan sebuah kode keras jika Gorosei itu memang bukan ras apapun di dunia One Piece ini, tetapi mereka benar-benar makhluk gaib atau yokai dan sebangsanya. Lalu tentu saja makhluk gaib mungkin punya keistimewaan berupa keabadian. Oke, kita langsung saja menuju bagian akhir chapter ini yang menunjukkan kebangkitan robot kuno. Di sini ternyata robot dari abad kekosongan itu punya ukuran yang lebih besar daripada para raksasa. Dan setelah bangkit, si robot meminta maaf kepada Joy Boy. Nah, lalu di sini ada kemungkinan jika robot kuno akan bisa melukai para Gorosei. Mengingat Gorosei itu kan punya bekas luka ya. Tentu mereka pernah dilukai oleh seseorang. Dan besar kemungkinan yang melukainya adalah Joy Boy terdahulu. Tapi mengapa di sini Luffy dalam wujud Nika tak bisa melukai Gorosei? Ya mungkin karena Luffy belum bisa membangkitkan kekuatan sejati dari Joy Boy. Dan Luffy bisa saja akan belajar dari robot kuno bagaimana cara membangkitkan kekuatan sejati itu. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review chapter 1111 ini. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!